Jadi tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya gimana ya? Tidak bisa membantu orang, tidak bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Akhirnya saya pengen mengabdikan diri saya kepada masyarakat biar bisa membantu orang banyak, biar bisa bermanfaat gitu. Karena ada yang bilang kalau politisi itu pasti masuk surga Mas Imam. Oh, jadi Mbak PNS sebelumnya, Betul. Ningfika. Betul. Oke. Sekarang resign Demi Partai Persatuan Pembangunan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Pualam di Gunung Cadas. Cakep. Batu Akik di pinggir kali. Jawab salam yang gak keras. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, makasih kalian semua udah kembali nonton acara ini. Acara ini memang kita buat untuk kalian semua yang ingin tahu lebih jauh soal politik. Saya mau nekenin lagi, politik itu tidak sama dengan only gimmick atau hanya gimmick. Enggak kayak gitu. Banyak caleg yang terjun ke politik karena visi, misi, dan keresahan-keresahannya. Mereka ingin berbuat, mereka ingin melakukan perbaikan di dapilnya masing-masing. Karenanya yang membedakan podcast ini dengan podcast lain adalah kita sudah meriset caleg-caleg ini dan kita ingin tahu apakah hasil riset kita ini berbanding lurus dengan apa yang sudah mereka temui di dapil mereka. Dan di ujungnya kita ingin sekali menyebarkan ini seluas-luasnya dan kita sebenarnya berusaha micro targeting, kita akan masuk ke dapil-dapilnya dan men-share video ini kepada teman-teman yang ada di dapil. Langsung aja, ini caleg milenial dari Partai Persatuan Pembangunan yang keren banget. Saya langsung mau kenalin, ada Ningfika atau Lucita Izzah Rafika. Tepuk tangan. Aduh, Masya Allah. Ningfika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalau Jawa Timuran, apa kabar? Apa, Mbak? Bahasa Jawanya? Piye kabare? Piye kabare? Jawabnya api. Api. Sehat, waras. Waras. Gitu. Masya Allah. Ningfika, makasih. Jauh-jauh ribuan kilo ya datang ke studio kami. Kita kepengen kasih tahu nih Ningfika ya ke teman-teman nih Gen Z, millennials, Bapak Ibu sekalian bahwa politisi itu nggak semuanya nih gimmick, sibuk ngomongin kekuasaan, kan nggak kayak gitu ya. Ningfika ceritain kenapa masuk ke politik. Kenapa masuk politik itu agak panjang Mas Imam, ini boleh? Pertama kali kan masuk nyalek pertama kali? Iya betul, nyalek pertama kali. Boleh ceritain. Jadi banyak faktor sebenarnya kenapa. Yang pertama memang keluarga saya nggak jauh-jauh dari politik Mas Imam. Jadi buah tidak jauh dari pohonnya. Betul. Okay. Kebetulan saya anak pertama, terus ayah saya memang udah lama bertahun-tahun di politik dan juga di P3. Udah beberapa periode jadi anggota DPRD Jawa Timur. Jadi akhirnya saya itu tertarik. Jadi ayah saya itu kayak sebagai role model saya. Akhirnya saya tertarik di politik. Yang kedua, kuliah saya juga ilmu politik. Kuliah saya juga ilmu politik. Habis gitu, yang lainnya adalah gini Mas Imam. Karena ayah saya itu adalah tokoh masyarakat di sana. Orang-orang biasanya kan menganggapnya, oh anaknya Pak itu ya. Gitu. Harapan orang kepada anak Pak itu kan harusnya sama atau lebih, ya kan Mas Imam? Ekspektasi orang. Kalau misalkan anaknya, kok anaknya gitu ya, kan pasti begitu ya, misalnya netizen mulutnya. Akhirnya saya berpikir kalau saya tidak bisa memberikan dampak kepada masyarakat, kepada orang-orang itu, ya mau jadi apa? Maksudnya saya harus bisa seperti ayah saya, orang tua saya, ayah ibu saya, atau bahkan lebih. Akhirnya itu beban apa enggak? Beban. Itu beban tapi cukup bisa dipikul. Insya Allah. Sebenarnya satu membanggakan, yang kedua beban. Sebenarnya begitu ya, karena bangga menjadi. Tapi nggak terpaksa. Tidak. Kalau turun ke politiknya tidak terpaksa. Emang ada passion. Ada passion. Jadi gini, mungkin kalau misalkan ayah ibu saya ada orang datang nih, Bah, kalau di sana kan bahasanya abah umi gitu ya, Mas ya. Bah, minta tolong ini, Bah, apa-apa. Ketika orang datang ke saya, Mbak, gini.
saya tidak bisa memberi itu, saya sedih banget gitu loh Mas Imam. Tidak bisa ngasih solusi, tidak bisa membantu. Maka dari itu nggak mungkin dong kalau saya jadi orang biasa bisa membantu mereka. Bahkan kalau boleh sedikit cerita, kalau sebelumnya saya itu tidak di politik, saya ada di birokrasi. Oh, jadi Mbak PNS sebelumnya, Betul. Ningfika? Betul. Oke, sekarang resign? Resign demi Partai Persatuan Pembangunan. Pilihan berani. Sebelum Ningfika lanjut, tadi kan masih ada yang mau diceritain. Oke. Saya mau kenalin. Ningfika ini nomor urut 2, kemudian di Jatim 4, Lumajang dan Jember. Betul. Betul ya? Betul. Ya, sekali lagi nomor urut 2 di Jatim 4 dari P3, daerahnya tuh Lumajang dan Jember. Oke. Yes, betul. Lanjut. Tadi kan belum selesai tuh Oke, ceritanya. kalau Jadi misalkan- kalau nggak bisa membantu ayah dan ibu tuh kayak ada Nggak, sedih membantu gitu. masyarakat. Membantu masyarakat tuh tidak nggak. seperti orang tua saya, seperti Oke. itu maksudnya. Jadi kekuasaan itu berdampak luas sehingga kalau nggak bisa melakukan itu kayaknya gimana Betul. gitu. Oke. Jadi kalau saya jadi PNS bisa sih saya bantu orang, cuman kan terbatas gitu. Mungkin kalau orang bilang jadi PNS itu enak ya gitu kan, udah seumur hidup loh terjamin, udah pensiun dapat apa namanya? Pensiunan, Oh. dapat uang pensiunan. Meninggal pun dapat uang pesangon meninggal, Iya. keluarganya Bahkan turun dapat ke anak. pensiun, betul. Siapa sih yang nggak mau gitu loh? Tapi ya gimana ya? Tidak bisa membantu orang, tidak bisa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Betul. Akhirnya saya pengen mengabdikan diri saya kepada masyarakat biar bisa membantu orang banyak, biar bisa bermanfaat gitu. Karena ada yang bilang kalau politisi itu pasti masuk surga, Mas Imam. Oh iya? Ini Mbak harus cerita. Gue lo nggak apa-apa ya kalau kelepasan. Oke. Ini saya apa namanya? Gimana tuh jelasinnya? Politisi masuk surga ini menarik nih. Ini Bisa katanya. jadi thumbnail nih. Lanjut. Ini katanya juga ya, maksudnya tidak murni dengan apa itu pikiran saya, tapi karena kan jadi politisi itu udah pasti nih. Kita udah pasti sebelum jadi anggota DPR aja kita udah pasti gimana ya? Apapun itu kan ada garis tangan dan juga buah tangan, nggak sih Mas Imam? Oh. Nggak, bukan bercanda. Jadi kita bercanda. Jadi kita kalau ke dapil udah pasti kan kita membantu masyarakat. Terus misalkan Iya. kita ke pengajian juga kadang apa ya? Ya adalah yang kita kontribusikan kepada Untuk masyarakat. Itu Pas kan- menjabat apalagi. pas menjabat apalagi. Ya kan bisa bikin kebijakan-kebijakan bersama pemerintah. Itu kan sodakoh kita kepada masyarakat dan tidak terbatas itu karena kalau udah jadi apalagi itu kan pakai uang mereka juga. Kita menyambungkan tapi ya itulah. Insya Allah pahala kita banyak sih. di sana ya kan? Iya. Ada yang bilang ya segenggam kekuasaan tuh lebih bermanfaat dari 1000 ide misalnya kayak gitu ya. Betul. Nah kalau di Lumajang dan Jember ya Mbak ya, Betul. itu berapa penduduk Mbak kalau di sana? Kalau penduduknya 3 juta lebih, Oh, 3 kalau pemilihnya 2.700.000. Bayangkan ya bisa ngasih manfaat ke 2,7 juta. Betul. Kalau kita cuma Insya kerja misalnya di tempat sebelumnya kan ya sedikit ya yang bisa sedikit kita lah. Paling cuma 1-2 bantu. pengajian lah yang bisa saya bantu, yang lain tidak tercapai. Ningfika, satu Oke. pertanyaan lagi nih soal pribadi Ningfika. Kapan aha momennya, tek, ini kayaknya waktunya gue terjun? Oke. Jadi memang dari dulu pengen nyalek Mas sebenarnya. Karena memang dari dulu tadi seperti aku ceritakan udah ada di dunia politik lah ibaratnya Iya, walaupun di karena dalam ayah keluarga. kan. Iya betul. Pengen nih jadi anggota DPR tapi nggak tahu ya dari mana, apa kabupaten dulu atau provinsi dulu atau bagaimana. Terus tiba-tiba saya waktu itu lagi kuliah S2 di Surabaya dan teman-teman saya itu kok heboh banget daftar PNS gitu ya. Balik lagi ke situ sedikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kok heboh banget daftar PNS dan online waktu itu Mas Imam. Jadi ya udahlah coba gitu daftar PNS. Waktu itu saya memang ada usaha keluarga yang sedang dikerjakan juga. Iya. Kata orang tua, "Kamu ngapain? Ngurus-ngurus berkas apa?" gitu kan. Ngurus PNS gitu. "Ngapain? Nggak usah." Saya jawab apa? Ngetes ilmu ini. Saya bilang seperti itu. Ternyata keterima. Oke. Alhamdulillah keterima. Ya disitulah saya agak sedih Mas Imam. Karena kan saya udah ke tengah negara, nggak bisa nyalek. Tapi disitulah
pelan-pelan ternyata saya karena PNS-nya di kantor Senayan, di kantor DPR MPR, jadi di situ saya juga banyak belajar. Tetap belajar tentang politik. Kemudian tahun 2019 sempat ditanya 2018 ditanya sama ayah saya, gimana mau mundur sekarang? Bahasanya mundur sekarang ya. Ayah kayak udah tahu ya. Iya, betul. Gimana mau mundur sekarang? Enggak dulu deh, kayaknya bekalnya belum cukup. Ibarat bawa kotak nasi tuh masih terisi separuh lah mungkin gitu. Separuhnya lagi aku masih harus mencari, membekali diri lah paling enggak. Akhirnya 2019 karena aku bilang 5 tahun lagi. Kenapa momennya itu? Nomor 1 tadi masalah bekal. Insya Allah bekal saya udah cukup. Yang kedua momennya ayah saya udah harus punya penerus juga, gitu kan. Harus ada anaknya yang ada di dunia politik juga karena adik-adik saya tidak semua tertarik ke politik. Oh, ini anak yang baik guys. Dia tahu bapaknya pengen, kemudian dengan sukarela mau masuk ya. Lanjut. Ya, terus habis gitu ya sudah, akhirnya pada 2020 itu udah berniat 2024 itu udah pasti nyalek dan mundur dari PNS. Gitu, makanya 2020 itu saya mengajukan pindah sebenarnya Mas Imam, PNS-nya di Jawa Timur, di Pemprov Jatim. Tapi ternyata sebelum kepindahan itu ditawarkan, karena waktu itu DPD RI itu punya kantor di setiap provinsi, saya ditawarkan, ada posisi Kasubag Protokol sama Kebijakan Komunikasi Publik nih kosong, mau nggak? Ya mau lah. Karena bisa mengasah juga kan. Mengasah, dan saya bisa Sabtu Minggu turun ke dapil, begitu. Dan protokol tuh ketemu banyak orang, network luas, dari segala level ya. Betul. Oke, Ningfika, aku ngelihat Ningfika nih menurut aku ya, ini politisi generasi baru. Pertama nih, indikatornya versi saya, sadar branding. Ningfika ini brandingnya Ningfika. Iya kan? Betul. Dan ini emang di-create. Nah, jadi teman-teman guys yang nonton, jadi politisi itu sekarang juga menurut saya lebih modern gitu ya. Sekarang Ningfika. Terus Ningfika juga rame di medsos. Tagline-nya tuh muda, smart, milenial. Okay. Berarti kita udah riset ya. Iya, udah ngecek ya. Udah ngecek, udah stalking. Apa yang Ningfika pengen sampaikan? Kenapa segitu prepare-nya? Atau emang Ningfika udah ngeh, nih pemilih muda banyak nih, jadi emang kita harus masuk ke segmen itu. Ayo nih. Oke. Mungkin kalau di riset kecil itu kita lihat di dapil saya itu 55% pemilihnya adalah milenial. Gitu Mas Imam. Jadi mau nggak mau kalau milenial kan sadar media sosial. Tuh. Akhirnya kita bangunlah branding itu. Dan kalau kita mau ngajak orang-orang buat milih kan produknya adalah saya. Betul. Saya dijual gitu ibaratnya gitu kan. Dijajakan nih mau nggak lo milih ini gitu kan. Etalasenya media sosial. Betul. Akhirnya kita bangunlah Ningfika. Ya memang nama saya Lucita Izara Fika. Kalau di kalangan teman-teman biasanya ada yang manggil Lucita, Cita. Tapi di rumah saya memang dipanggil Fika. Di Lumajang saya terkenal memang Fika. Akhirnya Ning adalah Mbak gitu kan panggilan kalau di sana, jadi Ning. Mbak untuk Jawa Timur tuh Ning ya Mbak ya? Betul. Oke. Ningfika, kita bangunlah branding itu dari tahun 2019 kita udah menggembar-gemborkan di mana-mana Ningfika. Jadi orang-orang Mas Imam kalau perlu diketahui, orang-orang belum pasang banner, saya udah pasang banner. Oh keren. Tapi belum ada tulisan caleg ya. Waktu itu saya punya foundation, ada yayasan Rafika Foundation. Jadi ya cuma nyapa masyarakat aja. Selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, dan hari-hari besar lain kita pasang banner. Walaupun itu dengan cara manual, di media sosial juga kita pasang juga. Ning, di media sosial apa impresi anak-anak muda terhadap Ningfika yang tertangkap? Ini sebelum kita ngomongin dapil. Rame sih. Rame ya? Mereka lebih seneng ya berinteraksi di media sosial ya? Lebih senang. TikTok sih lebih rame. TikTok lebih rame. Karena TikTok itu Mas Imam semua kalangan ya. Saya pribadi juga lebih senang upload TikTok akhirnya sekarang daripada Instagram. Sehari berapa konten? Sehari 2 konten. 2 konten keren. Iya. Wah, seneng nih ngelihat P3 juga calegnya melek media sosial ya. Harus dong. Kita nggak konservatif guys. Ya. Tapi memang ada beberapa daerah di dapil itu yang harus tetap disentuh secara manual sih. Ini kalau bahasa
Pak Ketum PLTP3 Pak Muhammad Mardiono tuh ada kearifan lokal, Betul. ya kan? Pasti satu lokasi itu bisa berbeda pendekatannya dengan lokasi lain ya. Betul, Ketemu anak betul. muda ya medsos, ketemu Betul. yang lebih senior ya kita harus Dua soan, kabupaten ya. dapil saya aja beda karakter masyarakatnya. Ah, Gitu, di Lumajang seperti apa, Jember seperti apa, kita gunakan pendekatan yang berbeda. Mas. ceritain. Oke, Mereka bedanya gimana? bedanya kalau di Jember itu gimana ya, masyarakat itu konvensional. Masih banyak yang manut kiai gitu. Tradisional, Tradisional, konvensional. ya. Jadi misalkan ponpes besar di sana kiainya semua pasti. Ya, 70% begitulah. 30% baru yang pragmatis. Kalau Lumajang sebaliknya. Lumajang lebih Lebih pinter-pinter orangnya. ya. Mungkin lebih perkotaan atau gimana? Enggak juga sih, sebenarnya lebih maju Jember. Jember punya Oh. universitas negeri, Lumajang enggak. Oke. Gitu. Tapi karakter orangnya kayak udah pinter politik gitu loh Mas Imam, ibaratnya. Udah lebih ini ya, terpapar informasi Iya. di sana di Lumajang. Oke. Sekarang kita mau main ke dapilnya Mbak. Oke, Wah. siap. Meluncur. Jadi tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar dapil Mbak? Mbak udah turun ke berapa tempat? Udah berapa lama turun di dapil? Sejak sebenarnya sejak 2021. Jadi saya itu bikin tim dari 2020 Mas Imam. Masya. Saya bikin tim itu Core TPS. Jadi Lumajang dan Jember itu ada 11.000 TPS. Saya bikin Core TPS 11.000 plus Korcam, Korda, Kordapil dan tim teknis itu sekitar 13.000 tim yang saya bentuk di dapil itu. Itu siapa yang ngajarin Mbak? Pinter banget. Ayah ngajarin langsung ya? Ya, konsultan pribadi Konsultan saya. politik. Dasar. Lanjut. Udah Oke. bikin? Tim udah bikin? Udah bikin tim, akhirnya 2021 itu mulai turun ke dapil, tapi memang pelan-pelan, slow, karena saya waktu itu masih PNS, Ya. jadi hanya sosialisasi aja, Ya. sosialisasi, perkenalan ke masyarakat, gitu aja sih. Oke. Terus baru 2022, JOS. Baru JOS itu, apa itu namanya, turun di dapilnya, dari semua, apa ya, kita rangkul semua lah Mas di dapil itu, di Jember dan Lumajang. Insya Allah sih 80% desa di Lumajang dan Jember udah pernah saya datangi. Masya Allah. Jadi saya kalau ngasih sambutan itu, Bapak dan Ibu, ini kali pertama saya menginjakkan kaki di sini. Karena belum pernah, sampai yang udah di ujung gunung, Itu mungkin udah ratusan titik ya Mbak? udah ratusan titik. Karena Lumajang itu 200 sekian desa, Jember juga 280-an desa kalau nggak salah. Apa keresahan mereka Mbak? Kesenjangan sosial sih kebanyakan. Kebanyakan sih itu, karena ya apa ya, yang kaya ya kaya, yang tapi banyakan yang nggak kaya gitu sebenarnya kan. Kalau di desa Gapnya jauh gapnya gitu Mbak? jauh. Kemiskinan itu sih palingan yang apa ya, faktor utama lah, apa yang sering muncul lah gitu di dapil itu. Oke, setelah masuk ke dapil, ngelihat keresahannya, kemudian apa yang kira-kira nantinya Ning Rika mau perjuangkan kalau nanti insya Allah melenggang ke DPR? Isu-isu apa yang mau diperjuangkan? Sebenarnya sih apa ya, karena dari P3 juga ya, mungkin isu-isu yang mau diperjuangkan itu juga tidak jauh-jauh dari partai. Mungkin kita kayak pertama itu adalah tunas bangsa, itu kan anak-anak ya, pendidikan adalah tunas bangsa gitu ya. Oke. Berarti kan anak-anak harus punya pendidikan yang layak. Pendidikan. Pendidikan Oke. yang layak gitu. Dan yang akan disasar pertama adalah yang diutamakan, apalagi itu adalah pendidikan yang berbasis Islam. Karena selain pendidikan umum, juga pendidikan agama itu kan juga penting, Mas. Ya. Mungkin menurut saya sih awal mulanya dari situ. Ketika kita punya pendidikan cukup, saya rasa penghasilan akan mengikuti. Ya nggak sih, Mas Imam? Logikanya begitu. Logikanya begitu, karena kan orang-orang kadang itu tidak melek pendidikan juga, gitu. Mungkin ya dari situ awalnya menurut saya. Jadi kalau misalkan apa ya, yang kita pokoknya pendidikan untuk anak-anak dan Ya. juga gurunya juga sih. Ya. Kan banyak juga guru yang tidak tersentuh, tidak ada guru ngaji ataupun guru biasa yang bukan PNS tidak mendapatkan insentif dan sebagainya. Mungkin itu dulu sih dari situ. Jadi SDM itu kan tinggi dan rendahnya dari pendidikannya juga.
dari situlah dia bisa berpikir apa ya, cerdas atau tidak, ibaratnya kayak gitulah. Iya. Memang pendidikan itu bisa ini ya Mbak ya, mengetuk pintu keberhasilan yang lain ya. Insya Allah. Makanya kan kalau kita lihat program kerjanya Pak Ganjar dan Prof Mahfud tuh salah satunya adalah satu rumah satu sarjana. Nah, betul. Atau satu rumah satu sarjana pertama setidaknya itu. Jadi Betul. memang setuju sih sama yang Ning Vika temukan di lapangan ya, bahwa kalau kita bisa satu rumah satu sarjana aja, nanti mungkin dia akan sukses. Kemudian karena dia sukses, dia bisa ajak adik-adiknya udah lebih sukses gitu ya, betul, keluarganya terangkat. Oke. Kalau kemiskinan, Ning, kita nih udah riset juga ya, khususnya di Lumajang, riset kita itu kemiskinan masih jadi soal. Kemudian ada hubungannya juga korelasi ekonomi yang eksesnya itu salah satu yang menarik ini soal perceraian. Soal keluarga gitu ya, keutuhan keluarga ini jadi isu nih. Kemudian menariknya angka kemiskinan menurut data angkanya turun, memang ada perbaikan, tapi penganggurannya masih meningkat, lapangan kerja. Nah, nih soal-soal ini ada yang mau dikomentari nggak? Monggo, yang mana aja? Kalau perceraian itu relate banget sih. Kalau iya relate banget karena kebanyakan apa ya, alasan perceraian itu kan ekonomi Mas Imam. Oke. Ya kan? Jadi ya kebanyakan apa ya, perkara uang 1.000-2.000 ibaratnya cekcoknya udah berhari-hari gitu. Mungkin seperti itu. Jadi itulah yang membuat di Lumajang itu dengan riset yang ada itu banyak perceraian karena soal ekonomi gitu sih mungkin. Makanya perbaikan ekonomi itu penting ya Mbak. Betul. Ya? Makanya tadi Mbak pertama juga menyebut soal ekonomi gitu ya. Betul, dan kalau yang tadi tentang pengangguran ya kembali lagi ke pendidikan itu tadi gitu. Ya. SDM-nya gitu loh Mas. Kadang kan dia nggak bisa kerja karena nggak mumpuni SDM-nya karena pendidikannya rendah juga. Kembali ke situ lagi sih ujung-ujungnya Mas Imam kalau menurut aku. Ngelebar sedikit, ini nggak ada di risetnya. Oke. Cuman aku tuh kemarin sama Pak Mardiono ke Pariaman. Oke, Ini menarik, Padang Mbak. ya? Padang. Padang itu kan tingkat pendidikannya tinggi, orang terdidiknya tinggi. Oke. Tapi menariknya pengangguran usia muda dan terdidik juga tinggi. Itu kan. Ini menarik karena ternyata lulusan kuliahnya banyak, tetapi lapangan kerjanya nggak tersedia. Nah ini kan PR kita juga ya, berarti mungkin harus ada entrepreneurship ya, harus ada jalan keluar ya. Jangan semua kepengen jadi ASN, jadi pegawai ya. Begitu. Gimana kalau di Lumajang di Jember tuh mulai bangkit nggak sih anak-anak muda yang kepengen nggak mau ASN mendingan usaha aja? Udah mulai bangkit sih anak-anak muda. Dengan kita lihat berjamurnya kafe-kafe, walaupun ya yang kayak warung kopi zaman sekarang itu kan Mas, maksudnya tidak harus yang estetik, tapi yang penting menyediakan wifi dan colokan, itu kan kebanyakan yang punya anak muda tuh. Karena yang nongkrong juga anak muda, makanya mereka ngerti apa yang dibutuhkan anak muda, colokan dan wifi, hanya itu aja sih. Itu udah cukup membahagiakan kita. Cukup membahagiakan. Dan aku lihat sih di Lumajang dan Jember udah mulai berjamur itu kafe-kafe dan juga industri kreatifnya udah mulai berjamur. Oke. Ning, sekarang aku mau ngomongin yang lain nih ya. Oke. Ada juga informasi nih. Tantangan di sana salah satunya adalah lingkungan. Oke. Kan kita tahu ya di sana kawasan industrinya juga besar. Oke. Tapi biasanya eksesnya yang terjadi adalah soal pembuangan limbah dan seterusnya gitu. Ini Ning temukan nggak di lapangan? Ada sih. Tapi kalau untuk solusi terkait itu Mas Imam harus melibatkan banyak pihak. Maksudnya kita tidak bisa sendiri gitu. Karena itu masalah lingkungan kan. Misalkan kayak pembuangan limbah apa, berarti kan dari ada beberapa stakeholder lah gitu. Ada tokoh masyarakat di situ, ada masyarakat sekitar juga, ada yang dari pihak pabrik juga gitu. Harus sama-sama menyadari lah kalau menurut aku. Kalau misalkan kayak pembuangan limbah pabrik, mereka kan udah pasti punya biasanya dana CSR untuk itu gitu kan. Jadi mungkin itu bisa ditekan, tapi ya tidak hanya saya, bupati juga bertanggung jawab. Yang utama malah bupati nggak sih? Iya, karena dia yang punya daerah itu. Perizinan ada di beliau dan seterusnya. Betul, semua pakai tanda tangan bupati lewat. Ini cocok ya di anggota DPR nih. Ada nyinyir-nyinyir. Mbak, itu bagian dari generasi kita. Ini milenial soalnya ya. Oke, Mbak, aku pengen masuk ke sini. Kalau kita ngelihat dapil Mbak nih, Lumajang dan
Jember begitu ya. Saya kepengen kira-kira keresahannya kita udah dapet nih. Ada kemiskinan, ada ekonomi, Lingkungan. pengangguran, lingkungan. Apa yang Mbak mau tawarkan? Ini penting nih, ini konkret aja. Kalau saya jadi misalnya, ini loh yang saya tawarkan gitu. Biar mereka nggak beli kucing dalam karung. Oh, aku pilih Ning Rika karena dia memang nawarin A, B, C, D, E, dan karena ini jawaban dari masalah yang tadi dia ceritain gitu. Kira-kira apa? Apa yang mau ditawarin ke masyarakat? Kalau aku ya Mas Imam, gini, kalau orang-orang itu biasanya kalau orang kampanye nih, sosialisasi, caleg, oh caleg, pasti ngasih janji-janji A, B, C, D. Habis dipilih, PHP, hilang. Nggak ada Di-ghosting. kabarnya, di ghosting. Habis dapat suara, menang. Nggak akan datang lagi ke situ. Banyak kan cerita seperti itu kan Mas Imam. Iya, oke. Akhirnya ketika saya turun ke dapil, saya tidak pernah menjanjikan A, B, C, D. Terus? Kalau saya sih lebih ke apa ya? Saya itu jadikan saya wakilmu, jadikan Oke. saya penyambung lidah kalian. Apa yang kalian harapkan? Jadi sebenarnya mulai saya sosialisasi ini sambil seperti serap aspirasi. Udah banyak lah kita ngantongin apa keresahan mereka, tapi baru kita bisa kerjakan setelah kita dilantik kan, gitu. Nantinya juga akan terus kita tanya kepada masyarakat apa sih pengennya gitu, apa yang ingin diperjuangkan. Intinya jadikan aku kepanjangan tangan kalian, gitu aja sih. Jadi Ini beneran ya? ya beneran, swear. Nih Swear. ya. Nih guys, nih lo potong boleh nih ya. Boleh. Jadi kalau nanti dia jadi ya, kita inget-inget nih pernah ngomong. Jangan pas jadi nggak pernah turun ke dapil. Insya Allah tidak akan terjadi. Karena semua datanya ada kan Mas Imam. Jadi daerah mana nih yang banyak, itu pasti aku dahuluin lah. Kalau mereka mau pokoknya apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Ya. saya siap. Tapi tentu sesuai dengan lingkup pekerjaan DPR RI gitu Betul. kan, yang bisa diperjuangkan, Betul. yang berhubungan dengan Betul, kalau yang pekerjaannya. jadi misalkan, oh ini ranahnya Bupati ya udah. nanti Tapi mungkin saya bisa menyambungkan, Pak Nah. Bupati ini loh rakyatmu gitu. Nah Mungkin itu seperti keuntungannya menjadi anggota legislatif ya, kan Ya. kita kan check and balances, Betul. ya, budgeting, Betul. dan juga membuat aturan atau undang-undang. Jadi kan bagus yang Ning Vika sampaikan, nanti Ning Vika akan menjadi penyambung lidah rakyat nih bahasa Bung Karno. Kepanjangan tangan dan Kepanjangan. penyambung lidah, Itu ini ya spiritnya ya. spiritnya. Mohon kalau jadi jangan lupa. Insya Allah. Sekarang aku kepengen ngomong ini karena Ning Vika masih muda, anak muda. Kan banyak anak muda kita tuh seringkali memilih itu instan gitu ya. Ngelihat kemasan doang Oke. gitu kan. Ngelihat lucu-lucu, kemudian aku all in lah karena lucu gitu ya. Oke, ya. Tanpa I see. ngeliat, iya, tanpa ngelihat visinya apa Betul. sih. Aku tuh sampai suka bilang ke teman-teman yang masih muda-muda ya, teman-teman zilenial gitu, apalagi pemilih pertama. Misalnya ngeliat, yang ini gemoy, aku all in, terus aku bilang, Iya. aku bilang gini, ini nggak nyindir siapa-siapa ya, ini dalam konteks global, aku cuma pengen bilang gini, kita milih pemimpin itu yang menyelesaikan masalah kita, bukan yang lucu. Kalau lucu pasti kita pilih Andre Taulani, pilih Gilang Dirga, ya Betul. Ucok Baba gitu, Betul. misalnya kayak gitu. Terlepas mereka emang caleg kita, jadi pilih juga nggak apa-apa. Oke. Jadi, tapi maksud gue gini, kita kan berharap pemilih pemula atau muda ini rasional, setuju gak? Betul. Iya Betul. dong. Iya harus. Milih Ning Vika harus dengan alasan dong. Iya betul. Kenapa pilih gue gitu Iya, kan? gitu kan? Setuju nggak? Setuju. Ayo, cerita soal politik dan anak muda. Apa tanggapan Ning Vika? Kalau aku gini sih, kan banyak anak muda yang apatis juga kan. Kadang seperti Mas Imam bilang tadi, yang komen-komen di Instagram, gemoy all in. Belum tentu dia datang ke TPS kan Mas Imam. Iya. Bener juga tuh. Kan? Iya. Kebanyakan mereka cuma main jempol doang, komen-komen lucu-lucu gitu doang, biar rame, biar dia, kadang kan ada yang nge-like komen dia, cuman lucu-lucuan aja gitu. Tapi menurut aku intinya anak muda itu harus melek politik, karena Harus melek politik. harus banget. Karena apa? Gini loh, anak muda itu kadang ngeluh, ngapain anggota DPR dikomplain gini tidur pada saat rapat apa segala dikomplain lah ya, tidak membawa aspirasi apa. Ya udah,
berarti lo harus masuk ke situ kan. Jadi lo harus merubah. Harus justru. merubah itu. Lo harus pilih anak muda. Harus Oke. pilih Neng Vika di nomor 2. Iya. Ini muda dan berbahaya. Berbahaya dalam konotasi positif ya. Oke. Karena anak muda kan emang begitu ya, DNA-nya tuh berani, ya, Betul. berenergi, semangat. Betul. Yaudah, jadi lo harus masuk ke politik dan atau kalau lo nggak mau, ya paling nggak lo pilih anak muda gitu. Gitulah kalau menurut aku. Ya, oke. Jadi Yang mengerti anak muda juga gitu loh Mas. Iya, Jadi iya. ketika nanti di dalam sistem dia tahu apa yang dimau orang-orang di bawah. Oh, karena kebanyakan sekarang anak muda, ya udah kebijakannya bisa menyesuaikan ke Ya, situ. setuju tuh. Karena kadang-kadang saya mikir gini kan, apa ya? Yang sederhana aja, obrolannya aja beda, ya. Betul. Joke-nya beda, ya kan. Kalau kata orang sana, guyonan nih pedo. Guyonannya gitu. Jadi ya memang alangkah baiknya memang keterwakilan anak muda juga bisa ada di Senayan gitu ya. Oke. Nah, kalau emang anak muda itu penting, aku pengen tahu nih, misalnya Ning Vika Allah takdirkan masuk ke Senayan. Amin. Pengennya ngurusin sektor apa? Ngurusin sektor apa? Ya kan komisi ada berapa tuh? 12 ya? 12 ya kalau Oke. saya. Ya. Kalau pilih komisi, kalau misalkan pertanyaannya adalah komisi ya sebenarnya saya manut partai ya Mas. Biasanya kan Oke. diatur bersama, Tapi kesepakatan biasanya, bersama. kalau interestnya? Entrance-nya mungkin bisa di komisi 5. Oh 5 ya. Karena kan itu kan banyak pembangunan yang ingin dibawa ke Dapil gitu loh Mas. Karena kan Oke. Dapil itu kan Lumajang dan Jember pembangunannya masih kan sangat pelan gitu. Jadi kayak misalkan di Lumajang juga atau komisi yang pariwisata juga boleh. Karena antara dua itulah ya. Karena memang saya belum kepikiran di komisi mana. Intinya terserah partai, Iya. manut partai. Tapi Tapi kalau sektornya dikasih itu memilih ya sektornya itu. Karena di Lumajang dan Jember itu banyak potensi pariwisata yang indah-indah banget tapi tidak tersentuh. Oh iya, pariwisata apa, Mbak? Di Lumajang itu kan punya Gunung Semeru. Gunung Semeru. terbesar di Jawa. Punya pantai? Punya pantai selatan. Gitu, indah banget. Kalau Mas Imam coba browsing ada puncak B29 itu negeri di atas awan, itu ada di Lumajang. Jadi di sana itu ada gunung, ada laut juga, lengkap. Tapi apa ya, belum terjamah lah Mas oleh investor gitu. Di Jember juga kayak misalkan gini, kemarin itu saya baru datang di sana Kampung Durian. Sebenarnya itu bagus konsepnya, tapi itu swadaya. Tapi kalau misalkan itu lebih dikembangkan lagi, itu sangat indah banget. Dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik, gitu. Oke, cocok tuh pariwisata. Boleh. Pariwisata Tapi kalau sama boleh infrastruktur milih ya? lagi, Mas. Boleh milih lagi nih ya. Di Banggar lah boleh. Pengennya di Banggar lah, karena penentu kemana perginya uang itu. Tapi banyak godaan di Banggar. Ya, insya Allah saya lurus. Itu Jadi, jadi penentunya nanti mau dibangun apa di sana insya Allah mungkin di Banggar bisa mengarahkan. Ya. Tapi kalau misalnya godaan tadi, ya mungkin saya harus pakai apalah gitu ya, di borgol tangannya tuh apa gitu ya. Tapi saya berharap ya, kalau Ning masuk tetap bisa jaga integritas. Amin insya Allah. Karena jangan sampai nanti tercoreng, ya kan, nama baik keluarga, nama baik anak muda, itu kan penting tuh, gitu. Siap, ya. Jadi insya Allah. mudah-mudahan bisa Amin. ideologis begitu ya. Allahumma Oke, amin, Ning, insya Allah. nih biar seru. Jawab cepat, Oke. tidak usah dijelaskan, ya. Oke. Jawab cepat. Banyak teman atau sedikit teman? Banyak teman. Menciptakan kesempatan atau menunggu kesempatan? Menciptakan kesempatan. Baik. Mengikuti intuisi atau mengandalkan logika? Mengandalkan logika. Ini tipe anak muda dia. Tipe anak muda kan gitu kan. Menurut aku nggak logis, gimana mau mengerjakannya gitu kan Mas ya. Bagus. Aku punya segmen lain lagi. Oke. Ya, namanya Hai Anak Muda. Oke. Ya, ini kita
arahkan kepada pemilih muda, pemilih pertama, Gen Z, millennials ya. Oke. Aku cuma pengen bilang gini, nanti hai anak muda, titik-titik. Nah, titik-titiknya tuh kamu yang isi ya. Jadi apapun, boleh memotivasi, boleh ngasih pesan. Oh, panjang apapun. boleh. Ya, ini jadi cuman kamu nanti bilang ke layar, hai anak muda, lanjutkan, gitu ya. Siap. Tentang politik atau di luar politik? Oh, bebas. Bebas. Oke. Ini tergantung kreativitas Neng Vika aja. Oke. Tarik nafas dulu. Sekarang lihat ke layar. Hai anak muda. Oke. Hai anak muda. Ayo jangan lupa datang ke TPS 14 Februari 2023. Jangan apatis dan jangan diem aja di rumah, harus datang ke TPS, harus melek politik. Kita anak muda adalah yang akan menjadi penentu Indonesia beberapa tahun ke depan. Oke. Wah. Itu Tapi keren boleh tuh. diakhiri dengan pantun? Boleh. Udah ada. Pendek aja. Pendek, please. Silakan. Nih. Pergi beli kue bika di tanah Papua. Cakep. Jangan lupa pilih Neng Vika di nomor 2. Neng Vika, makasih Oke. atas Sama-sama. inspirasinya. Saya suka banget tuh diksi penentu ya, karena memang itu yang terjadi. Anak muda sekarang kan 53% ya, kalau nggak salah yang Betul. akan menjadi pemilih. Jadi memang kita sangat berharap kalian semua tuh jadi pemilih yang cerdas, jadi pemilih yang rasional, dan ayo jangan apatis seperti yang Vika tadi sampaikan. Dan banyak dannya nih. Karena gue worry bener loh. Maksudnya nggak underestimate sama teman-teman Gen Z dan milenial. Cuman banyak berharap teman-teman ini mau ngulik gitu ya. Mau cari tahu gitu. Wah, mana nih? Ya jangan nggak peduli gitu kan Jangan nggak maksudnya. peduli dan jangan pendek gitu loh. Cuman ngeliat Luarnya lucu, doang, iya luarnya doang. gitu, benar-benar. Kan lebih enak ya kalau nonton podcast 30 menit, denger, oh iya ternyata visinya gini, serak nih, besok coblos Neng Vika gitu. Kan lebih enak ya, Siap, dibanding betul. cuman ngeliat, wah ini gini, lucu, langsung all in kan Iya, sayang. betul, Padahal kan kita betul. berharap, yang terpilih itu yang terbaik di antara kita. Karena Betul, kalian yang betul. akan mewakilin kita. Betul. Ya itu Neng tadi kepanjangan lidah. Kepanjangan lidah, Kepanjangan tangan kepanjangan tangan, dan penyambung lidah. penyambung lidah. Good. Neng Vika, thank you so much, terima Oke, kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih bahasa Jawanya. Matur nuwun dan matur sakelangkong kalau bahasa Madura. Di sana separuh Madura, Mas. Oh iya? Iya, di Jember itu hampir 70-80% lah Madura. Matur sekelangkong. Matur sakelangkong. Matur sekelangkong. Terima kasih ya, Ya. udah jauh-jauh ke sini. Sehat selalu, Sama-sama. sukses. Amin, Semoga amin, ya terpilih. Rabbal alamin. Amin. Semoga Allah bukakan pintu hati orang-orang yang memilih Amin. Neng Vika pada Allahumma amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi Mas Imam, seru banget ya. Seru banget. Guys, jangan lupa subscribe, like, share video ini, dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makasih. Thank you.